Padahal sebenarnya kalau kita konteksnya kerja, kita tuh kan bisa dapat uang kalau kita kerja betul. gitu kan. Yeah. Nah kalau konteksnya kerja itu kan harus ada skill, harus Yeah. ada pengetahuan gitu. Bukan cuman sekedar dalam tanda kutip ngemis yang jadinya dalam tanda kutip jadi menjual kesedihan gitu. Nah konteks menjual kesedihan itu yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan uang lewat fenomena ngemis online ini. Iya. Karena memang secara psikologis nih kita kan pasti akan cenderung lebih tergerak kalau menjual kesedihannya orang lain gitu kan ya Bang. Kayak kita ngeliatnya aduh kasihan gitu kan, kita pasti jadi berempati. Tapi di satu sisi kita juga gak ngasih ruang buat si orang ini tuh berkembang gitu. Betul, kayak kita ya udah kita memfasilitasi dia melakukan hal yang sebenarnya kurang baik gitu. Bukan menyamakan, maksudnya bukan kayak ini lebih baik enggak, tapi kayak ngemis zaman dulu tuh lebih effort loh. Iya kan? Lu jalanan. Iya lagi panas ya kan. Tiduran sampai gini. Bang bisa ada 50.000 bang saya gitu. Padahal dia mampu beli kuota. Copy paste. Iya lagi. Yang tipu-tipu saja dulu effort bang. Mesti beli kaki-kaki potongan palsu. Oh emang itu nih pucal? Mamat, bakso 3 pakai mie kuning semua, sama baksonya pakai bakso urat ya. Uratnya pakai urat apa tuh? Uratnya bapakmu. Waduh, kacau nih. Oke nanya urat Bungkus, itulah kan? bungkus. Oke siap. Bang Jeffrey, Woi. nggak parkir? Lagi nggak mood, Rut. Ini ngapain ini? Ini kan gua kan lo tau lah, gua kan penggiat sosial media ya. Ya. Jadi harus aktif terus. Keren. Kalau ini nih gua udah standby handphone nih. Kamera udah gua onin ya. Ya. Berarti tandanya mau apa gua? Mau foto KTP? Salah. Mau video call cewek? Salah. Mau video call KTP? Itu betul. Betul. Nah, abis itu gua mau ini biasa kayak bikin challenge gitu lah. Bikin challenge? Challenge nanti di sawer. Oh. Tahu nggak? Mau ngapain itu? Iya, pokoknya bikin challenge macem-macem di online. Jadi nanti di sawer biar dapet cuan online. Cuan online? Iya. Bagaimana caranya tuh bang? Iya bikin challenge gitu nanti di sawer. Nah udah dari itu kan dapat cuan online gua dapat ya. Challenge begitu. Challenge. Yang kayak bagaimana challenge-nya? Challenge-nya tuh macam-macam nih. Nih kan ada nih Ya. bakso nih ya. Ini baksonya nih. Betul. Gua kayak misalkan challenge mandi pakai kuah bakso. Mandi pakai kuah bakso. Atau misalkan gua mandi pakai kuah Bang Mamat. Wah. Nah, atau gua misalkan bisa. Kurang seru kalau begitu bang challenge-nya. Kenapa? Emang yang seru gimana? Ada nih bang, kalau mau seru nih ya. Nih, misalnya nih, kalau ada yang challenge-nya kita bikin challenge. Ya. Kalau misalnya ada yang sawer abang, hadiahnya itu ini, jitakin kepala tukang bakso. Wah, menarik juga. Misalnya nih kan, Iya. dia sawer 50.000. Ya. Terus abang jitakin kepala Bang Mamat 1 kali. Wah, kalau 100.000 gimana? Kalau 100.000 2 kali, tas. Wah, kalau 1 juta? Kalau 1 juta, tas banyak. Wah. Kita ajakin warga. Rame-rame jitakin dia. Kayak gitu-gitu. Enggak. Nah, Itu mah sama aja gue difitnah jadi maling ya begitu. Iya. Jelek nama gue jadinya. Bercanda bang, bercanda lagi juga jadi maling nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa sih. Nah, maling bisa terkenal. Betul. Gimana maksudnya? Tau nggak maling yang terkenal? Maling apa? Maling kondang. Maling kondang. Nggak mau. Mau kondang kayak apa enggak? Nggak mau. Udah ya bang. Nih, gue siap-siap nih ya. Ya, ayo bang. Bang, tapi betul juga sih kata Bang Mamat. Kenapa? Kalau bikin challenge begitu kayaknya kurang etis bang. Nah tuh, Rudi. Masa jitak-jitak kepala orang itu kurang etis bang. Cuan Rut. Kalau mau yang etis nih bang, nih baksonya kita tuain cor-coran. Itu juga tuh. Enggak bang, enggak. Maksudnya ini bang. Coba kasihan kau lihat mukanya, sudah tua. Nggak usah bawa umur ya. Lagian kata ibu-ibu kompleks sana, gue tuh makin tua, makin jadi. Kayak Sarukan. Percaya. Makin dibelain makin jadi. Tahu. tapi betul maksudnya bang, yang betul-betul lah bang kalau cari cuan. Maksudnya janganlah yang kayak begitu. Yang begitu-begitu kan maksudnya jadinya ini apa sih istilahnya? Ngemis online bukan sih? Iya, ngemis online itu. Nggak bagus itu. Gue gak ngerti lah ngemis online gitu, Ruth. Yang penting tuh yang gue pikirin adalah gue mesti dapet
cuan secepatnya. Karena lu pada baca berita kan? Iya. Apa? Berita apa? Berita pagi. Wah, berarti bacanya pagi. Iya betul. Pagi. Gak dibaca siang. Tulisan lagi. Apa beritanya? Oh, beritanya jadi tukang parkir tuh kan mau ditertipin sama Iya, isu. betul itu. Oh. Nah, makanya gue harus bisa mendapatkan cuan yang lain gitu. Nggak jadi tukang parkir terus gua. Makanya udahlah, biarin aja lah, gue nge-live lah, udah nggak usah pada rewel, udah, ayo ikut gue. Nih, ayo nih, gue siap-siap lagi ya. Ayo, oke. Nih, oke, kita nge-live ya. Oke. Betul. Siap-siap ya. Iya. Siap, oke. Siap nih, oke. Oke guys, Ngapain kita lagi coba tuh? mulai. Nih, oke, nanti nyawer ya. Gua mau akan ada yang challenge. Nah, ini di belakang gua nih. Nih tuh dia tuh. Tuh, ada tukang bakso namanya Bang Mamat. Jadi kalau misalkan lo ngasih 50.000, langsung nih gue jitak palanya sekali nih ya. Oke. Nggak bakal ada yang mau, nggak bakalan. Nggak bakalan, biarin aja sampai capek, nggak bakal ada yang mau. Nah, lu nggak tahu follower gue banyak, bro. Nih. Tuh. Hah? Udah ada yang nyawer 50.000. Wah, ada sih, Sini, mau. Sini, Enggak, lalu sini. Nggak bisa. Nih guys, nih orangnya nih guys nih. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak bakal kena. Bang Jeff, bagaimana sih ku Bang Jeff? Penipu ku Bang Jeff. Kenapa? Katanya tadi mau disawer 50.000 baru jitakin kepala Bang Mamat 1 kali. Ya ini mau di nih. Mana tidak ada? Jitak coba. Ini. Tapi dulu, maksudnya gimana? Iya tadi saya sudah sawer dia 50.000 buat jitakin kepala Bang Mamat katanya. Jadi maksudnya lu yang barusan ngasih dia 50.000? Iya. Iya. Wah, nggak benar kalau Iya, gitu. Bang dia. Mana uangku 50.000 kembali Ini dia. Mana belum dijitak? Lu aja nih, gua jitak dulu gitu. Kenapa saya? Bang, kenapa saya sih Bang? Halo DigiFriends, ya kita bertemu lagi di portal podcast obrolan literasi digital. Dimana ya boleh tepuk tangan boleh. Bersemangat sekali penonton di sini ya. Ada ini penonton bayaran ya. Oke. Habis dari Facebooker ya. Dimana podcast ini adalah podcast yang pastinya akan membuat kalian makin cakap digital ya. Kenapa kita harus cakap digital? Karena di masa sekarang ini semuanya udah serba online dan digital. Jadi supaya kegiatan per-onlinean kita makin enak, aman dan nyaman. Nah kita harus punya yang namanya digital skill, digital safety, digital ethic, dan digital culture. Nah itu yang akan kita bahas di portal. Dan saya Awe, saya tidak sendiri karena saya bersama teman saya nih. Ada AI, silakan perkenalan diri AI. Yo, what's up DigiFriends? DigiFriends di rumah. My name is AI. Wah gokil. Stand for aku Ical. Pakai bahasa Rwanda deh. Kamu Beda bahasa Inggris ini Bang Oh, Awe. bahasa Inggris. Oh, how are you Bang Awe? I'm fine, thank you. Are you fine? Yeah. British banget gak gue? Kayak ini loh, kayak apa yang di Harry Potter itu. Banyak. Iya. Siapa yang tuh Bang? Peri rumah itu loh, peri rumah yang kecil. Kirain yang Smigol. Itu bukan Harry Potter dong. Oh, beda Ini ya? selalu informasinya agak. Ya Bang. Belakangan ini sempat lihat ini nggak? Buka-buka sosmed, lihat-lihat apa orang live gitu, sempet nggak? Betul, sempat Bang. Sempet ya, apa? Sempet. Apa? Sampai saya pun juga ikut live Bang Awe. Oh, apa yang live-nya? Live TikTok itu yang versus. Versus maksudnya gimana? Coba jelasin. Gua Jadi nggak- versus itu kayak ada tinju. bukan lawan-lawanan begitu Bang. Adu ayam. Bukan. Oh, Jadi lu ngadu sama ayam. bukan. Jadi ada Lu dua. tinju sama ayam. Iya, betul. Yes, betul. Iya sih lagi. Apa ngapain? Versus Itu ngapain? yang ini. Jadi 2 orang live versusan siapa paling banyak dikasih gift gitu Bang. Oh, nah ini nih. Jadi berlomba untuk dikasih gift. Iya. Oh, jadi meminta-minta dong. Nah, oh iya betul juga ya. Berarti saya minta-minta dong Bang. Iya. Oh ada 100 itu. gak Bang? Nah ini adalah yang akan kita bahas di portal kali ini. Oh iya, semangat. Yaitu adalah nge-MC online. Bukan
Bukan. Apa sih? Apa? Bukan, itu juga saya sering nonton orang live TikTok, jual-jualan gitu bang. Apa sih gak nyambung? Orang ditanya apa gak nyambung kamu? Iya kan, maksudnya orang kalau live TikTok itu kan ada jualan, ada juga yang versus. Susah nih kalau Pentium 1 udah gak nyambung. Gimana ini? Enggak, jadi yang kita akan bahas adalah karena gak dibenerin sama dia ya. Ya saya main sendiri aja lah. Maaf Bang Awe. Ngemis online. Kurang ngemis online. Itu ngemis online. Nah, karena memang fenomena yang dibilang ngemis online ini tuh lagi rame ternyata ya, yang Rame bang. kayak ayo kasih gift, kasih apa segala macam itu ya. Betul. Iya. Bikin challenge mereka itu. Oh, ya lu juga kan bikin challenge. Kemarin saya bikin challenge bang. Challenge apa? Jadi kayak misalnya kalau lawan kita kalah itu saya suruh dia cuci muka pakai kopi. Oh. Skincarean maksudnya bang, gitu bang. Enggak, tapi kopi beneran. Beneran kopi bang. Ih, jahat. Dia nge-challenge bang bagaimana caranya. Gitu Tapi dia kayak bilang. biar orang ngasih Iya, gift. dia bilang begini, kalau ada yang ngasih ical paus akan saya cuci muka pakai kopi gitu. Ya, Tahu-taunya ya. beneran ada. Ya ini jadi ngemis online ini memang jadi fenomena sosial di Indonesia ya. Di era digital kayak sekarang banyak orang yang nyari uang dari internet. Ya itu macam-macam caranya. Nah salah satunya tuh lewat tanda kutip ngemis online. Nah jadi di sosmed kayak Facebook, Instagram sampai TikTok itu sering banget kita lihat ada yang share cerita sedih atau minta sumbangan. Kadang-kadang kalau di DM ya berarti ya. Nah betul. Kalau di DM ya kan ya Cal ya. Ya itu sebenarnya kayak gimana tuh Bang Awe? Itu baik atau buruk? Nah malu persennya AI juga tuh. Mungkin akan lebih jelasnya kalau kita ngobrol sama yang mungkin lebih ahli nih. Betul. Ya ini kita kedatangan ada seorang psikolog, Indah Sundari. Halo Indah. Halo Kakak Indah. Halo Bang Awe. Nih, Halo. kenalin ini. Aku menyapa British AI. Gimana Britishnya? Yeah, I'm okay. Oke, good. How are you? I'm good, thank you. Are you good? Iya, ini bisa dibawa pulang gak sih? Oh, boleh. Boleh. Emang nih buat ini ganjalan pintu. Buat jojodok. Buat Jojodok. Nah tapi sebelum kita ngebahas soal tadi yang ngemis online Anda ya. Kita akan lihat dulu nih ada Vox Pop yang dikumpulkan oleh tim dari Portal. Kita lihat. Aduh sering banget sih, sering lewat banget. Emang kalau setiap nge-scroll TikTok tuh emang kayak selalu ada gitu. Sering nongol di FYP ya. Jujur ya, gue jadi ngerasa sekarang tuh nyari duit tuh gampang banget. Kayak orang nge-live ngomong terus di gift dapat uang berjuta-juta maybe. Jadi kayak gue ngerasa kayak wah zaman sekarang tuh cepet ya dapat duit gitu sih. Tidak masalah, cuma kurang etis aja gitu kalau dilakukan seperti itu. Sebenarnya kalau ngasih duitnya kayak sedikit ada deh, soalnya kayak penasaran aja sama reaksi si konten kreatornya ini. Kan biasanya mereka ada yang goyang-goyang gitu kan, goyal-goyal gitu, ya nggak sih? Ya gitu. Nggak pernah. Kenapa? Karena menurut saya banyak peluang lain, nggak harus itu. Jadi kalau nyawer tuh sama aja kita membatasi kemampuan dia gitu loh. Nah itu dia tadi ya tentang ngemis online ya. Betul. Ya, apa pendapat lo tadi tentang Vox Pop 2 orang itu? Yang 2 orang itu memang kayaknya tidak ada uangnya kayaknya kalau mau nyawer bang. Wah, dan yang videoin juga nanya lagi kenapa? Karena kita tidak punya uang. Enggak, tapi itu ya dua-duanya kayaknya orang berada itu. Betul, ada Apalagi yang banget, cowok ya. tuh dia kayak ini ya, kayak model di barbershop itu ya. Oh iya. Jadi rambutnya rapi gitu. Potongan rambut. Nah kita kan ngomongin ngemis online nih bareng Indah nih. Indah nanya dong, nih kenapa sih fenomena ngemis online tuh jadi semakin umum gitu ya? Apa yang ngedorong orang-orang ngelakuin itu ya? Mungkin selain uangnya ya. Iya. Sebenarnya gini ya Bang, kalau misalnya kita ngelihat fenomena ngemis online ini, perspektifnya sih menurut aku ada banyak gitu. Dari mulai platformnya itu sendiri, terus mental atau moralitas dari masyarakatnya, sampai kemudahan secara digital. Ini kita kan hidup di era digitalisasi yang semuanya tuh sebenarnya kan serba mudah gitu. Makanya kenapa tercipta fenomena masyarakat yang jadinya tuh serba pengen instan. Nah kita kan ngelihat nih dari platform yang ditawarkan ada gift, dan giftnya bisa ditukar dalam bentuk uang gitu kan. Jadi membuat orang-orang itu punya mental, oh ternyata cari uang tuh gampang ya
gitu. Jadi akhirnya mereka ya udah deh, saya ngelakuin berbagai macam cara supaya akhirnya saya bisa mendapatkan uang. Padahal sebenarnya kalau kita konteksnya kerja, kita tuh kan bisa dapat uang kalau kita kerja betul. gitu kan. Yeah. Nah, kalau konteksnya kerja itu kan harus ada skill, harus ada pengetahuan gitu, bukan cuman sekedar dalam tanda kutip ngemis yang jadinya apa ya, dalam tanda kutip jadi menjual kesedihan gitu. Konteks menjual kesedihan itu yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan uang lewat fenomena ngemis online ini. Iya. Nah, dan mungkin kalau yang live gitu masih agak mendingan lah ya. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba DM minta uang aja gitu. Nah, iya benar. Ini pernah ada yang gitu. Wah, sering banget. Itu saya. Oh, itu pakai ini ya, pakai fake account ya. Iya kan kayak dan biasanya tuh dia minta mungkin nggak besar gitu, kayak bilang saya lagi kesusahan apa segala macam 50.000. Nah, ternyata pernah ke temen juga sama lah, berarti dia emang kayaknya kayak nyebar ke semua orang. Iya, dan gitu. yang kayak gitu tuh hati-hati loh Bang. Maksudnya mungkin awal-awal kita ada rasa empati gitu kan, ya dia bantuin, toh yang diminta juga. Nah, yang diminta juga nggak banyak. Betul. Tapi aku pribadi pernah nih gitu, ada satu orang gitu yang dia minta, terus aku kayak oh ya udah deh nggak apa-apa, bantu gitu, niatnya bantu. Terus dia malah keterusan, jadi minta mulu. Iya. Nah itu kan lama-lama juga kayak ya kan yang punya masalah hidup bukan lo doang. Iya, bener. 50.000 ya 2 tahun ya berapa? Ya kan? Enggak nih, gue nanya bener berapa itu? Berapa itu lo hitungin? Tolong hitungin. susah hitungin dah. Iya. Itulah ya kalau misalnya. Nah kalau Ical ada tambahan gak Ical? Tapi betul tuh kata Mbak Indah, fenomena ngemis online itu memang bisa marah karena orang-orang yang menilai cari uang secara online sekarang itu lebih gampang dari dunia nyata ya. Iya betul. Sampai kerja kantoran, datang ke kantor, sore pulang itu kayaknya lebih gampang itu gitu ya. Lebih gampang itu kayak cuma ngomong-ngomong di kamera langsung minta-minta uang kayak gampang gitu. Kayak dulu tuh ada kasus ada berita soal nenek di Lombok yang lebih pilih live TikTok dari live TikTok mandi lumpur ketimbang ke sawah gitu Bang. Ini yang anaknya bukan sih, anak yang bikin itu bukan? Iya, yang anaknya yang nyuruh itu Bang. Iya, bahkan anaknya sempat diundang ke beberapa stasiun televisi kan kayak mau dikasih kerjaan nggak mau ya katanya. Enggak, saya mau gini aja gitu. Mandi lumpur aja. Terus katanya neneknya bilang enggak, saya nggak apa-apa kok gitu. Iya, neneknya bilang gitu, jadi ya gimana dah gitu. Kita bilang kasih nama neneknya kan ya. Lahan sawahnya sudah nggak dibajak Bang, dibajak neneknya sendiri buat lumpur. Ya, terus ya? Karena baru dia mengaku bisa dapat uang 1,5 juta dari 1,5 juta. Dari 1,5 juta. Dari maksudnya si anaknya itu ngaku Bang Awe 1,5 juta itu untuk 1 jam live gitu. Cuma dengan duduk di bak air berisi air keruh. Baru terus dia guyur-guyur dah tuh air di sekujur tubuhnya. Ayo guyur, kirim lagi giftnya, saya guyur nih gitu Bang. Bang Ical kayaknya pernah ya, kok pengalaman banget sih. Oh, tahu saya, banget per detailnya gitu. Saya bukan ini, saya comberan Bang. Sedih banget. Terus dia bisa dapat uang 9 juta itu Bang. Dengan 9 kali live. Iya, nah jadi mungkin pada saat itu mikirnya kayak ke sawah tiap hari. Nah. Baru mungkin setelah berapa bulan baru dapat uang, ini 9 kali live yang dikali 9 jam udah dapat 9 juta gitu. Jadi gimana orang gak terdorong untuk melakukan itu lagi, ya. Iya betul. Iya. Dan nah gini waktu yang cerita itu Indah tahu? Tahu. Nah, itu menurut Indah gimana fenomena itu? Ya sebenarnya gini, sangat disayangkan karena bener ya gitu. Maksudnya kan kalau misalnya konteks live-nya cuman untuk hiburan, happy-happy gitu kan. Ada kayak tadi misalnya Bang Ical sempat cerita gitu kan di awal kayak yaudah deh kita ngasih challenge nih gitu ya, kan. Menghibur atau lah. menghibur atau misalnya memang ada skill yang dipertontonkan itu sih. Ini bola. Makan beling. Api itu. Bolanya bola bowling lagi. Agak berat sih. Berat juga ya. Tantangannya bola bowling. Iya, kalau kayak gitu sih menurut aku etis-etis aja gitu ya. Tapi kalau sampai dalam tanda kutip ngemis tadi gitu ya, sesuatu yang memang minta dikasihanin atau yang tadi kita sebelumnya bahas jadi kayak menjual kesedihan, itu menurutku agak kurang etis sih sebenarnya gitu. Karena memang secara psikologis nih kita kan pasti akan cenderung lebih tergerak kalau menjual kesedihannya orang lain gitu kan ya Bang. Kayak kita ngeliatnya aduh kasihan gitu ya. Kan kita pasti jadi berempati. Tapi di satu sisi kita juga nggak ngasih ruang buat si orang ini tuh berkembang gitu. Betul. Kayak kita ya udah kita memfasilitasi dia melakukan hal yang sebenarnya kurang baik gitu. Itu yang kita takutin sebenarnya, mentalnya jadi kayak ya mental ngemis, maaf nih gitu ya. Bener. Karena waktu itu yang bikin rame berita itu juga adalah
ada di video-videonya juga di sosial medianya anaknya itu dia beli motor gitu. Beli motor laki gitu. Jadi kayak duitnya bukan buat neneknya gitu. Buat dianya. Iya, nenek cuma dibeliin ini ayam doang, ayam 2 gitu. Sabana lagi. Berarti dia kalau minta uang sama neneknya gitu Bang Awe. Nenek mau beli motor nenek, tar ya nenek mandi lumpur dulu. Nah, pertanyaan berikutnya buat Ina nih. Sebenarnya gimana fitur nyawer itu ya atau dukungan finansial di platform-platform online itu digunakan secara lebih positif tuh menurut Indah harusnya gimana gitu? Ya, oke. Sebenarnya kita kalau ngomongin si platformnya sendiri gitu kan nggak ada yang salah sih sebenarnya dari betul, fitur. Betul, itu memfasilitasi kita ya. Betul, dan itu kan juga sebenarnya mengasah kreativitas ya. kita nggak sih gitu yang kayak mungkin tadinya kita cuma sekedar scroll gitu wasting time, tapi sekarang kita bisa entah itu menambah teman dari sosial media, menambah kreativitas. Cuman memang semua itu balik lagi ke mental dan moral kitanya nih sebagai pengguna sosial media gitu. Makanya kenapa di sosial media tuh ada aturan-aturan tertentu gitu kan. Agak susah memang manusia ini kalau nggak dilandasi dengan aturan gitu loh sebenarnya Bang gitu. Jadi memang menurutku supaya bisa tersampaikan positif, ya? Atau jadinya digunakan dengan positif memang harus ada batasan dan aturan tertentu gitu loh. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Karena kalau kita mengharapnya pada kesadaran masyarakat kan susah ya gitu. Gak tahu juga nih mana yang bisa sadar, mana yang enggak gitu. Jadi memang mau nggak mau harus diberlakukan aturan sih menurutku gitu. Iya, soalnya memang ada beberapa yang ngasih itu kalau kita ngomongin tadi ya nenek mandi lumpur itu ada yang emang kasihan, ada yang gitu. Ada yang terhibur itu. Pas mandi gitu. Ini jahat, ini Ical itu kan ketawa. Tuh lo ketawa kan lihat nenek mandi lumpur. Tapi itu ya Bang secara psikologis ya gitu. Ada loh permasalahan mental tertentu yang cenderung membuat kita tuh happy ngelihat orang menderita gitu. Jadi hati-hati Bang Ical, jangan happy-happy banget lihat penderitaan orang. Itu masalah psikologis. Ada. So temen saya nih begitu. Oh gitu ya? Ya benar. Jadi kayak kita tuh ngerasa puas, kita kayak semakin mendukung perilaku dia karena semakin dia tersiksa dalam tanda kutip, kita semakin happy. Nah itu hati-hati sih gitu. Ada faktor psikologisnya juga sebenarnya. Nah kalau kelihatan seperti itu, baiknya gimana? Datang ke ngobrol dengan profesional seperti. Iya sebenarnya harusnya sih seperti itu ya. Makanya kenapa aku bilang regulasi di platformnya nih yang harus dibatasin supaya fenomena kayak gini tuh tidak menjamur gitu Nah loh. itu, saya pikir teman saya selama ini cuma gampang ketawa aja gitu, apa aja ketawa. Ternyata berarti dia ada gangguan psikologis. Siapa? Disebutin. Saya sebut namanya, gampang jahat dia Mbak. Orang lihat pengemis ketawa tuh dia doang. Jangan ada tambahan. Aduh lucu banget lagi. Nih Bang, nih ada fakta menarik soal kebiasaan orang Indonesia itu bagi-bagi uang. Ya. Di tahun 2023 itu kita dapat gelar juara sebagai negara paling dermawan di dunia. Oh iya. Dari? Menurut World Giving Index yang dikeluarin sama Charities Aid Foundation. Artinya apa tuh? Apa tuh? Apa tuh Bang? Dan ini ternyata Bang, bukan cuma satu kali, ini sudah ke-6 kalinya Indonesia juara. Wih. Dalam hal dermawan Indonesia juara. Betul, kita memang maksudnya juara lah kalau bersedekah-sedekah begitu ya. Iya, betul. Tapi memang sih maksudnya kita ini orang Indonesia kan suka sekali begitu Bang, membantu. Memang dari dulu kala tradisinya kita tuh gotong royong, suka nyumbang. Ya. Nah baru kita itu terinspirasi juga dari ajaran agama dan kebiasaan lokal yang sudah turun-temurun. Kita tidak pernah ragu untuk ulurin tangan ke sesama yang membutuhkan. Betul. Cuma kalau sering-sering tidak tahu diri. Apa dampak sosial dan psikologis dari kita menormalisasi dukungan terhadap aktivitas itu gitu? Kayak yang kita apa sih dampaknya menurut Indah? Kalau secara psikologis dulu Ya, ya. psikologis. Nih, kalau secara psikologis itu sebenarnya kita jadi mendukung menciptakan mental yang daya juangnya itu rendah gitu. Kenapa? Karena kan balik lagi yang aku bilang, banyak generasi sekarang nih atau masyarakat sekarang yang pengennya tuh instan, pengennya cepat. Mereka jadinya ketika semua serba instan, semua serba cepat, begitu mereka dihadapkan pada situasi yang menuntut mereka untuk berjuang. Berproses itu kayak nggak tahan ya. Betul, jadinya gampang nyerah, motivasinya juga cenderung nggak tinggi, ada hambatan dikit, udah deh nggak mau gitu kan. Nah akhirnya kan mental juaranya nggak ada gitu kan. Katanya mau menciptakan generasi emas gitu kan. Gimana mau menciptakan kalau kita juga memfasilitasi mereka dengan hal-hal seperti ini. Itu secara psikologis gitu. Kalau secara sosial akhirnya ini menjadi hal yang nanti lama-lama bisa dinormalisasi gitu loh Bang. Kayak apa ya, fenomena-fenomena sosial di mana
yang kayak sekedar nyawer tapi nggak bisa memberikan fasilitas untuk orang ini berjuang menampilkan skill dan potensi, yang butuh uang gitu jadinya juga nggak mengembangkan dirinya menjadi lebih optimal. Yang disayangkan tuh sebenarnya seperti itu. Dan akhirnya ada jadinya fenomena-fenomena seperti kayak prosocial behavior gitu ya, orang-orang yang kita tuh kan kalau ngomongin masalah reward punishment nih, sesuatu yang diberikan reward itu akan membuat kita mengulang perilaku itu lagi gitu. Jadi kita akan menciptakan generasi yang kayak gitu tuh. Ketika mereka nggak dikasih reward, mereka nggak mau ngelakuin nih, bisa jadi seperti itu. Iya. Karena emang ternyata cara berpikirnya manusia tuh agak unik ya. Jadi maksudnya kalau kita kan mikir kayak, oh ini orang, kalau dia orang susah nih, kita bantu, dia kan memanfaatkan uang itu sebaik-baiknya gitu. Tapi ternyata karena mungkin dia ngerasa mendapatkan uangnya gampang, hilangnya jadi kayak gampang juga ya. Ya karena pernah lihat ada kayak semacam apa sih namanya, ya sosial eksperimen gitulah ya, kayak pengemis dikasih uang berapa, dalam waktu ini nggak lama habis lagi gitu. Sedangkan orang yang kalau sudah bisa berusaha dimiskinkan pun dia jadi bisa kaya lagi tetap gitu. Karena dia tahu gimana caranya berusaha betul. loh. Dia tahu kalau buat dapetin uang segini tuh nggak gampang. Jadi harus dia manfaatin dengan sebaik mungkin. Kalau yang sorry itu saya dalam tanda kutip mental ngemis tadi kita bahas gitu. Itu kan mereka yang penting dapat uang dipakai udah gitu. Ntar juga tinggal cari uang lagi. Mentalnya kan sekedar itu, dapat uang untuk dihabisin. Jadinya tuh mentalnya gitu. Ya, dan yang lebih kalau buat saya yang agak apa ya? Ya kesel lah ya gitu, maksudnya kalau bukannya menyamakan, maksudnya bukannya kayak ini lebih baik enggak, tapi kayak ngemis zaman dulu tuh lebih effort loh. Iya kan, lu jalanan, iya lagi panas ya kan, tiduran sampai gede, bang bisa ada 50.000 bang saya gitu. Padahal dia mampu beli Copy kuota. paste. Iya lagi. Yang tipu-tipu saja dulu effort bang, mesti beli kaki-kaki potongan palsu. Oh emang itu nih pucal? Ada yang nipu bang, ada nipu bang di TikTok banyak, di Thailand tapi ya. Tapi emang kata gitu ada kan yang pura-pura kakinya nggak ada gitu. Kalau Ical ditinggiin kakinya pura-pura tinggi, pakai engrang. Ical ada tambah nggak? Ada bang nih kalau menurut big data yang saya punya, Big data. Coba kita lihat seberapa big sih datanya. Orang Intel nih kayaknya nih. 1 MB. Ngemis online itu ternyata tidak cuma minta-minta doang gitu bang, tapi ternyata bisa bawa efek negatif yang tidak kecil juga. Nah pertama-tama nih bisa bikin kita jadi terlalu manfaatkan rasa iba orang lain. Setuju. Bukannya apa-apa, maksudnya kayak tidak kan terlalu baik begitu kalau kita terus ngarepin belas kasihannya orang gitu. Jadi kita tidak skillnya kita gitu, mengupgrade, itulah. Bentar mbak, emang suka gini, emang suka error. Ya. Oh ini kesalahan TV-nya berarti, kesalahan monitor ya. Itu maksudnya kalau kita terus-terusan ngarepin belas kasihannya orang, kita jadi tidak mengupgrade skillnya kita gitu bang. Jangan kan ngasih loh, minjem duit, kita minjemin duit aja, kadang-kadang jadi dia minjem lagi. Betul. Yang kemarin aja belum diganti gitu kan. Saya sudah ada tuh 10.000 sudah jadi 1 juta sekarang bang. Terus ada lagi nih bang, masalah stereotype. Nah tuh, kadang-kadang ngemis online itu malah bikin image orang miskin jadi tambah buruk. Orang jadi mikir pasti lagi ngemis online nih. Padahal belum tentu kan bang, bisa jadi jualan. Oh pas online Iya maksudnya. pas online. Jadi orang langsung tahu itu orang miskin. Pasti dia mau ini lagi nih. Padahal dia jualan gitu bang. Nah yang paling serem lagi tuh kalau ada yang sampai nipu. Ya. Banyak itu bang yang ngaku-ngaku sedih, susah, ternyata cuma kalah-kalahnya saja. Betul. Biar dapat uang gitu. Ini nih yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita itu jadi korban penipuannya mereka gitu bang. Iya. Ini kalau saya belum pernah juga tuh. Ini sih saya nggak tahu ya. Cuman kok kayaknya bohong gitu ya. Jadi dia bilang, bang saya lagi susah minta pinjam duit gitu. Saya ini sampai sekarang lagi tinggal di masjid karena nggak di rumah bla bla, nggak ada rumah apa gitulah ya. Jadi ini ya kan, udah nggak usah. Gitu. Terus seminggu kemudian begitu lagi masih di masjid. 2 minggu kemudian masih di masjid. Kok masih di masjid mulu ya gitu kan? Ternyata marbot masjid. Maksudnya ini kayaknya bohong deh, masa dia nggak pindah-pindah. Gitu ya. Nah menurut Indah gimana caranya mengubah mindset atau mentalitas masyarakat supaya kita tuh nggak
menormalisasi dan mensupport si ngemis online itu gitu. Iya. Kalau ngomongin ngubah mindset kan memang tindakannya menurutku harus masif ya Bang ya gitu. Nggak bisa cuman ke perorangan doang gitu kan. Jadi ya memang gimana caranya sih terutama di platform ya. Karena kan ngemis online ini sebenarnya tidak akan terjadi kalau platformnya tidak memfasilitasi kan gitu kan. Iya dia bisa membatasi. Betul. Jadi di platformnya ini sendiri sebenarnya harus perbanyak edukasi sih gitu. Edukasi, regulasi gitu dan membatasi tentang apa yang mungkin bisa dilakukan kalaupun misalnya memang ada gift, ada semacam dalam tanda kutip lowongan untuk orang bekerja dan menghasilkan uang, apa nih kira-kira yang bisa dilakukan gitu. Harus jadi, jelas dulu mau ngapain ya. Betul, harus jelas dulu mau ngapain gitu. Jadi mungkin ngubahnya tuh pertama dari si platform itu sendiri gitu. Yang kedua, tentang bagaimana kebermanfaatan sih sebenarnya yang kita kasih melalui tindakan ngemis online ini gitu. Nyawernya tadi kalau kita ditindakan si penyawer nih gitu kan. Nyawernya tadi tuh sebenarnya ada kebermanfaatan yang jelas gak sih gitu buat dia. Karena konteksnya gini deh, dia ngemis nih gitu kan secara online. Kan harusnya kita bisa pakai logika dia mampu loh beli kuota. Tiap hari loh gitu kan dia ngemis gitu. Dan jadinya tuh kita malah bisa jadi menciptakan orang yang sebenarnya harusnya mampu gitu kan, yang gak butuh-butuh banget sampai ngemis banget kayak gitu, yang ibaratnya dia masih punya skill, dia masih muda, masih bisa kerja, karena mager, karena males, akhirnya malah jadi ngemis. Jadi kan kita menciptakan generasi yang dalam tanda kutip bobrok nih ke depannya gitu kan. Jadi ya memang jangan dinormalisasi gitu, jangan dibiarkan, jangan gampang untuk ngasih gitu loh. Kita harus stop lah ya kayak gitu-gitu. Betul, harus di stop sih sebenarnya menurutku gitu. Kecuali yang tadi ya memang ada skill, ada hal-hal yang sifatnya menghibur gitu kan. Jadi ada take and give-nya lah gitu dalam tanda kutip. Berarti kita juga bertanggung jawab untuk ya kalau istilahnya stop make stupid people famous gitu ya. Kayak kadang-kadang kita malah ngeramein kita. Bener. Gitu kan. Jadi orang malah datang karena pengen lihat gitu kan. Gitu maksudnya kira-kira ini tidak sesuai nih. Ya udah jangan kita sebarkan, jangan kita ramein. Justru dibikin supaya orang nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, sehingga dia nggak dapat apa-apa, dia nggak bisa gimana-gimana, dan akhirnya dia berhenti. Begitu ya. Betul. Ical ada tambahan? Praktek ngemis online ini tidak cuma melanggar digital ethics Bang Awe, tetapi juga ternyata bertentangan dengan digital culture. Digital ethics yang dilanggar itu diantaranya satu, banyak pelaku ngemis online yang membuat cerita palsu atau melebih-lebihkan kondisi mereka untuk mendapatkan belas kasihan dan donasi. Hal ini merupakan tindakan penipuan yang melanggar prinsip kejujuran dan transparansi dalam ruang digital. Oh, jadi dia membuat rekaan gitu cerita. Iya, dia bohong-bohong lah biar dia mendapatkan iba dari orang lain itu. Ya, misalkan dia punya uang tinggal 10.000 gitu ya, dia. Betul. Ngakunya 2 juta. Enggak, itu balik dong. Balik maksudnya kayak itu ngapain dia ngemis kalau ada 2 juta. Yang kedua Bang, beberapa pelaku terutama anak-anak dieksploitasi oleh orang dewasa untuk mendapatkan keuntungan. Nah, hal ini juga merupakan bentuk pelecehan dan melanggar hak-hak anak gitu Bang. Ini sebenarnya udah kita dengar dari ngemis di jalanan ya. Katanya kan ini ada koordinatornya gitu kan. Anak-anak kecil ini sebar apa segala macam. Nah, kayaknya sekarang si gembongnya itu ya. sudah beralih. Iya, sudah beralih ke online ya. Mereka mengikuti ini ya. Tidak hanya media yang ke online, mereka juga nih online nih kita. Jadi sepertinya begitu. Nah, terus yang berikutnya tuh konten ngemis online seringkali berisi informasi yang menyesatkan, provokatif dan sensasional. Nah, hal ini dapat menimbulkan keresahan dan merusak citra positif di ruang digital. Jadi kayak pencemaran nama baik begitulah. Ya karena mencari ramenya dulu dia biasanya. Terus yang berikutnya digital culture yang dilanggar oleh pengemis online. Yang pertama, ngemis online itu bisa menumbuhkan bisa menumbuhkan diabetes. Bisa menyembuhkan kerucahan. Caranya oleskan pada lutut Anda sebelum mandi. Aduh, pertama itu ngemis online bisa menumbuhkan
menumbuhkan sikap apatis bang dan ketidakpedulian terhadap orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nah, jadi, kayak padahal sebenarnya dia membutuhkan tapi karena kita bodo amat, yang penting di TikTok saja mending gitu bang. Jadi kalau ngelihat yang minta bantuan jadi ragu gitu kan, ini bener nggak ya gitu. Padahal mungkin ada yang benar gitu kan. Betul. Kita juga kalau di jalan kan ada pengemis itu jadinya nih bener gak ya gitu. Betul. Akhirnya sih kalau sekarang jadinya malah lebih ke pekerja, biasanya pekerja sapu jalanan. Biasanya orang-orang malah gitu ngasihnya ke, kalau mau ngasih ya udah ke yang kayak gitu-gitu gitu. Nah itu yang kayak gitu itu bang bertentangan dengan nilai-nilai kepedulian dan gotong royong yang dijunjung tinggi dalam budaya digital Indonesia. Oke. Selanjutnya, platform media sosial itu harusnya digunakan untuk hal-hal positif dan bermanfaat. Seperti membangun koneksi, berbagi informasi, dan menumbuhkan komunitas. Ngemis online itu menyalahgunakan platform ini untuk tujuan pribadi dan keuntungan yang tidak adil. Ya gitu, jelas, itu jelas ya. Ya. Terus yang ketiga itu fenomena ngemis online itu bisa merusak reputasi dan citra positif Indonesia di mata dunia. Hal ini bertentangan dengan upaya membangun identitas digital yang positif dan bermartabat. Iya, takutnya ntar negara-negara di luar sana menganggap orang Indonesia begitu semua ya. Takutnya sampai ada yang misalnya minta uang ke Chris Martin. Gitu. Bang Chris, Bang Chris nih, Bang Chris kan mau ke Indonesia nih. Waktu itu misalnya ya, boleh lah bang, 200 nih saya nih lagi. Pantesan makanya waktu konser Chris Martin nih jadi minta duit sama kita kan ya. Pinjem dulu 100 deh. 100 deh, karena diambil. Karena 100 dia diambil. Kayak YouTuber Amerika, Mr. Beast kan suka bagi-bagi uang. Ada DM. Bang pinjam 100 bang. Enggak, itu lu. Enggak beneran ini dia. Ya kan lu pernah DM Mr. Beast. Bukan kan? bang, saya 150. Enggak ada. Cuma enggak dibalas. Maksudnya apa yang nge-DM Mr. Beast? Enggak, siapa tahu dia ngerti bahasa Indonesia bang. Isek banget ya. Iya, karena kan pasti jadi omongan juga ya. Kalau misalkan, Indonesia tuh banyak ini segala macam gitu kan, jadi ya nggak enak lah ya di mata dunia ya. Ada lagi nggak Cal? Udah sih bang. Ya udah, kalau udah nggak apa-apa. Boleh balik ya saya nih. Kita balik ke Indah nih. Apa yang bisa dilakukan oleh individu, kelompok atau lembaga untuk memperkuat kesadaran yang pentingnya menghindari praktik si ngemis online itu? Oke, kalau lembaga ya kita ngomong dari yang besarnya dulu nih gitu. Kalau lembaga itu tadi gitu, regulasinya harus ada, pembatasannya, aturannya itu harus ada, edukasinya juga harus ada. Nah kalau dari kelompok kita kan bisa menciptakan komunitas-komunitas digital yang memang sifatnya itu positif gitu kan. Gimana sih kita memanfaatkan digitalisasi dan teknologi ini untuk menjadi ruang yang positif nih untuk anak muda khususnya gitu, supaya kalaupun mereka memang ingin menghasilkan uang dari apa yang mereka lakukan, ada yang bisa dikembangkan loh gitu. Nah itu kan berawal dari komunitas dan kelompok. Jadi ada orang-orang lain atau pihak-pihak yang memang mendukung gitu. Akhirnya orang-orang yang tadinya berpikir cuman ngemis online tadi, mereka jadi bisa berpikir lebih terbuka dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka punya. Nah kalau individunya, inilah kenapa ada yang bilang bahwa kalau misalnya handphone kita udah smart, kitanya harus smarter gitu kan. Kita harus satu tingkat lebih pintar daripada handphone kita. Jadi kita tidak termakan dengan fitur-fitur teknologi yang lama-lama tuh malah jadi kitanya, karena banyak nih bang gitu, aku tuh juga sering lihat gitu kan anak-anak muda zaman sekarang yang mereka mengeluhkan kehidupan mereka, sirik sama orang-orang yang udah mendapatkan pencapaian tertentu, tapi sambil scrolling di kasurnya. Nggak ngejar gitu. Kalau jadi iri ya kejar dong. Betul gitu, jadi kayak aduh enak banget ya dia udah jalan-jalan ke luar negeri, enak banget ya dia dari sosial media bisa dapat endorsan gini-gini, tapi lo ngeliatnya sambil tiduran gitu kan. Jadi ya wajar dong, orang lain udah one step atau bahkan 2 langkah lebih maju, lo masih di situ-situ aja gitu loh. Jadi mending lagi kalau cuman iri kadang-kadang firasat buruk juga, misalnya kayak jadi kayak fitnah gitu kan. Iya benar. Ini jangan-jangan ya. Iya gitu. Bener. Kayaknya nggak happy gitu ngeliat orang lain happy gitu ya kayaknya. Iya benar. Jadi emang mindset berjuangnya, mindset untuk bisa majunya itu juga harus dimilikin gitu. Dan ya itu tadi, coba peluang sebanyak-banyaknya tapi bukan dari hal-hal yang sifatnya tuh instan gitu. Karena ya nggak ada yang instan sih sebenarnya gitu kan di perjalanan hidup kita gitu loh. Iya. Percaya deh, boleh dicek ya mungkin buat DigiFriends itu segala sesuatu yang instan biasanya cepet naik, cepet turun. Ya, cepet. Ada yang orang viral tiba-tiba sekarang kayak itu yang waktu itu kemana ya? Iya gitu bener, kan. Makanya suka ada artikel misalkan, ingat gak si ini?
Iya. Sekarang gitu kan. Itu kan karena yang viral itu, viral hilang. Jadi memang sesuatu yang besar itu prosesnya pasti lama. Kalau kita lihat artis besar kayak Kang Sule atau Raffi Ahmad itu kan prosesnya lama sekali untuk mereka sampai ke titik sana. Jadi ya proses itu dapat. Mungkin ya kalau misalkan memang bisa dapat online cepet, nggak apa-apa juga ya. Itu kan keuntungan. Tapi dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi nggak fokus cuman dari apa yang didapetinnya doang, tapi maintainnya nih gimana mempertahankannya supaya nggak cepet hilang juga gitu. Karena percaya deh gitu, maksudnya ini juga buat DigiFriends juga ya gitu. Kayak kita tuh mempercayai proses itu tuh jauh lebih penting sebenarnya daripada cuman sekedar menikmati hasil gitu loh. Kalau hasil mah bonus gitu kan, yang penting prosesnya. Jadi once kita itu jatuh, kita nggak akan hilang gitu. Kita bisa ulang lagi. Betul, kita bisa bangkit lagi gitu. Tapi kalau yang instan gitu begitu jatuh pusing mungkin kita panik gitu jadinya. Ya kalau dapat 9 juta 9 kali live ya lumayan tuh buat buka warung. Ya udah punya warung kan jadinya ya enggak itu. Iya. Banyak itu malah. Ical ada tambahan? Ada nih Bang ya. Sedikit juga nih, kita sebagai masyarakat juga harus bijak. Jadi tidak asal kasih sumbangan atau malah nonton konten ngemis online yang tidak jelas. Nah, terus pemerintah juga harus kerja keras buat ngurangin kemiskinan biar tidak ada lagi tuh yang terpaksa ngemis online. Emang menurut lu pemerintah kurang kerja keras sekarang? Aduh, apakah menurut iya, Bang. Apa menurut Ical Kominfo kurang kerja keras sekarang? Menurutku pemerintah kurang tegas, Bang. Pemerintah Thailand maksudnya. Jangan asal ya Allah. Pemerintah di Afrika kurang jelas. Ya, sebenarnya kalau dari Kominfo sendiri adalah ini salah satunya cara untuk biar orang lebih aware. Itu maksudku kalau pemerintah Kominfo mah jelas bikin portal. Bahwa ngeri banget nih mancing-mancingnya. Takut hilang. Ya Allah. Nah, dan yang penting banget nih lagi untuk orang tua, Bang. Orang tua, guru dan semua orang di sekitar kita untuk dampingi anak-anak dalam memilih informasi yang betul. Jangan sampai generasi muda kita ini terpengaruh dengan hal-hal yang tidak betul di internet, Bang. Iya. Setahu gue di beberapa sekolah itu sudah masuk ini ya pelajaran tentang digital. Iya, digital itu karena emang udah nggak bisa lepas, anak-anak sekarang udah megang iPad semua ya. Iya. Nah, ini kita akan masuk ke segmen DigiFriends bertanya. Ya, DigiFriends bertanya, Digidau menjawab. Jadi kemarin tim dari portal ya udah ngasih kesempatan buat DigiFriends bertanya lewat IG story-nya Literasi Digital Kominfo. Betul. Nah, kita udah milih 2 pertanyaan nih dari sekian banyak nih. Nanti yang pertama ini nih Bang. Di sini ya. Oke, kita lihat nih. Dari @rdlf@zgt ini kayaknya akun anonim ya. Ini kayaknya ada singkatan berarti ada Rudolf, huruf vokal dia. Rudolf Zigot. ZGT. Berarti masih kecil ya, masih kecil. Masih kecil. Lebih kecil dia daripada saya. Rudolf Zigot. Artis apa? Kedua kali artis. Bukan. Ntar lu kali banyak. Iya. Artis yang meminta subscribe sambil bawa anaknya itu ngemis online juga bukan? Wah itu silakan subscribe. Nah, itu menurut Indah itu ngemis online bukan? Aduh, kalau yang ini tuh agak susah juga ya bilang antara iya dan tidaknya ya gitu kan. Karena memang gini, kalau kita bicara dari sudut pandang hak anak, betul anak tuh juga memang punya haknya gitu kan. Jadi nggak bisa dipaksa juga untuk mereka selalu tampil gitu kan di layar. Karena mereka belum ngerti ya. Bener gitu. Tapi satu sisi kalau misalnya sifatnya tidak mengeksploitasi, karena gini menurutku untuk menjadi indikator eksploitasi kan juga ada batasannya gitu. Yang segimana sih yang disebut eksploitasi? Kalau misalnya anak yang nggak mau, anak yang nggak nyaman atau sifatnya udah terlalu sering, mungkin itu bisa masuk ke dalam konteks eksploitasi. Tapi kalau ternyata anaknya happy, tidak dipaksakan gitu, dan jatuhnya juga di sini bukan kayak anaknya disuruh cari kerja gitu. Lebih kayak ya udah anaknya main aja gitu. Nah, mungkin menurutku itu sebenarnya nggak apa-apa gitu, asal tidak disalahgunakan sih. Konteksnya sebenarnya gitu. Iya, itu kerasa sih ya mungkin kalau kita lihat juga bisa membandingkan yang mana yang emang pengeksploitasian, mana yang ya mungkin lagi digendong gitu, jangan lupa subscribe ya gitu ya kan. Dan itu kan sebenarnya ajakan aja ya. Tidak serta-merta langsung dapat uang kan enggak juga gitu. Pertanyaan berikutnya. @queen.ulfa_. Ngemis online
mungkin dia malu ngemis di dunia nyata jadinya ngemis online. Pertanyaannya apa? Ulfa, Queen, hey Queen. Apa pertanyaannya? Ini juga yang milih. Orang ini dua pertanyaan, ini dia statement doang. Mungkin dia ini nanya perbedaannya gitu kali Bang Awe. Perbedaan apa sama apa? Nggak tahu. Apa aku telepon dulu Ulfa nih? Ya itu tadi ya dunia nyata sama ini mungkin iya ya mungkin Bisa memang jadi sih. Atau mungkin orang-orang yang ngemis online ini tidak merasa mereka mengemis. Ya kan? Bisa jadi. Mereka gak ngerasa kalau mereka ngemis. Ya kan? betul. Kalau challenge itu masuk ngemis gak Kak? Nah, Challenge seperti apa? Kayak yang Contohnya. versus tadi Iya. saya bilang itu. Kayak ayo teman-teman jangan sampai dikalah, jangan mau Iya. dikalah. Ayo give. Wah udah Itu kayak gimana? gitu mah ngemis itu. Semuanya kayak gitu Bang. Lawan-lawanan kan itu kan ada yang merah sama biru tuh saling dorong-dorongan gitu kalau kalah poinnya Bang. iya. Oh. Nah itu berarti ngemis juga tuh Kak. Sebenarnya kalau balik lagi ya kalau konteksnya memang untuk menghibur terus misalnya memang ada aksi yang dipertontonkan, ada sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan skill gitu, menurut aku sih masih nggak apa-apa ya gitu. Kecuali kalau literally kayak ya tadi ya gitu konteksnya tuh kita menjual belikan kesedihan, penderitaan, itu baru menurutku bisa masuk konteks ngemis sih. Iya gitu. iya. Mungkin ininya bedanya mungkin kalau yang ditunjukkan ada skillnya mungkin gitu Betul, kali ya. betul. Jadi ada usahanya Iya, lah gitu di kitanya kayak untuk Ical dapetin nyanyi uang. misalnya nyanyi terus buka apa kayak tempat nyawer gitulah ibaratnya ya. Jadi orang pada nyawer situ ya kan jadi Icalnya menghibur gitu. Betul. Atau mungkin disuruh diam. saya kasih tapi kamu diam ya. Ada juga yang kayak gitu Bang Awe. Ada juga ya. Jadi dia main game nih. Jadi kayak ada fitur-fiturnya kalau ngasih gift segini nanti mobilnya berubah gitu. Nih jadi gitu. Berarti itu nggak ngemis itu ya? Mungkin memang mesti kita lihat dulu kali ya. Bener, Itu kita bener, nggak bisa bener. kayak langsung menjudge itu. Iya, konteksnya ngemis atau sih. enggak. Ya, tapi konteksnya pasti banyak. di Gfriends juga bisa bedain lah ya yang mana. Oh ini mah kayaknya ngemis apa segala macam. Jadi mungkin yang bisa kita tarik kesimpulan adalah yaitu tadi bahwa kadang-kala yang membuat itu berjalan adalah kita juga gitu. Iya. Regulasi penting itu tapi kan di luar kita sebagai individu ya. Ada lembaga dan juga mungkin si platformnya gitu yang pasti juga aware soal itu kalau kitanya juga tidak membiarkan gitu. Yes, Ya kan kalau betul. kitanya melaporkan ikut membantu untuk apa ya istilahnya ini ada yang begini nih masa gitu. Pasti akan dibikin juga regulasinya dan kitanya juga jangan meramaikan sesuatu yang kayaknya ini nggak bagus deh. Ya udah jangan malah kasih uang terus ya sayang. Mendingan kasih saya ya. Nomor rekening saya sini. Yaudah terima kasih ya. Sama-sama Bang Owe, thank you Ya, juga. ngomongin Terima ngemis kasih online Kak nih. Indah. Terima kasih AI. Dan di Gfriends ya pokoknya mau ngingetin lagi lebih waspada dan bijak kalau menemukan aksi ngemis online di media sosial kita ya. Dan pastikan kita makin cakap dunia digital ya. Betul Dengan sekali. cara nonton portal podcast obrolan literasi digital ya. Saya Awe pamit. Ical, Saya AI pamit. Indah. Saya Indah pamit. Sampai ketemu lagi di portal. Dadah. Dadah.